Shalom, selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kak Dina di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik, kakak harap adik-adik selalu sehat dan dalam penyertaan serta lindungan Tuhan Yesus. Jangan lupa kalau adik-adik mau keluar rumah, pakai masker dan cuci tangan. Yang paling terutama adalah selalu berdoa kepada Tuhan Yesus supaya virus jahatnya cepat pergi. Nah adik-adik, yuk kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri dan kita bernyanyi dari Kidung Ceria dengan judul Muliakanlah Tuhan Allah. Nah adik-adik, yuk kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah boleh berjumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita siapkan Alkitab kita membaca Mazmur Pujian pada pagi hari ini di mana terambil dari Mazmur 145 ayat 17 sampai 19. Mazmur 145 ayat 17 sampai 19. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Mulai dari ayat yang ke-17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Demikian Mazmur pujian kita pada pagi hari ini. Nah adik-adik, setelah kita membaca Mazmur pujian, kita bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 346 bait yang ketiga. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Adik-adik, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan firman pada pagi hari ini terambil dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini yang begitu indah Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati supaya firman ini bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas.
Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang, mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik, pada pagi hari ini renungan firman Tuhan dalam bentuk video. Selamat menyaksikan. Adik-adik, siapa di sini yang masih ingat dengan tokoh yang bernama Yosua? Ya, Yosua adalah yang menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Adik-adik, di sepanjang zaman Yosua, bangsa Israel adalah bangsa yang selalu beribadah kepada Tuhan. Kemudian Yosua mati di umur 110 tahun. Adik-adik bisa lihat di ayat yang ke-8. Nah, adik-adik, apa yang terjadi setelah Yosua mati dan para nenek moyang bangsa Israel mati? Bangkitlah bangsa Israel generasi baru. Mereka tidak mengenal Tuhan, melupakan semua perbuatan Tuhan yang telah Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel yang baru ini menyembah kepada dewa-dewa lain atau yang bisa disebut dewa Baal. Mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Maka bangkitlah kemarahan Tuhan. Tuhan menghukum mereka melalui bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel dengan merampas kemerdekaan mereka serta merebut tanah mereka. Mereka menjadi kesusahan akibat perbuatan yang telah menyakiti hati Tuhan. Akhirnya adik-adik, apa yang terjadi? Mereka tidak kuat dengan apa yang mereka hadapi. Bangsa Israel generasi baru ini teriak kepada Tuhan untuk memohon pertolongan karena mereka tidak kuat dijajah oleh bangsa lain. Nah, mendengar seruan pertolongan itu, Tuhan akhirnya mendengar dan menolong mereka dengan mengutus para hakim-hakim atau yang bisa disebut para pemimpin Israel. Hakim-hakim inilah yang membawa bangsa Israel kepada pertobatan dan membawa bangsa Israel kembali untuk mengasihi dan beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seperti Tuhan mengasihi bangsa Israel, Tuhan juga mengasihi kita semua.
Oleh karena itu adik-adik juga harus mengasihi sesama, mengasihi papa mama, mengasihi opa oma, bahkan mengasihi diri kita sendiri. Dan yang utama adalah adik-adik harus taat kepada Tuhan. Dengan adik-adik taat kepada Tuhan, adik-adik pasti bisa menjadi anak yang lebih baik lagi dimanapun adik-adik berada. Bahkan adik-adik bisa menjadi teladan bagi semua orang. Kesimpulan dari Hakim-Hakim 2 ayat 6-16 ini adalah hukuman Tuhan berlaku untuk mengingatkan umatnya agar hidup taat, takut, dan setia. Mengasihi Tuhan sepanjang waktu, bukan sementara ketika sudah ditolong oleh Tuhan. Dan yang kedua adalah, sebagai umat Tuhan masa kini, kita mau berkomitmen sebagai umat yang dikasihi Tuhan. Mereka juga mau dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan melalui sikap, perilaku hidup sehari-hari di tengah keluarga, sekolah, dan lingkungan. Oleh karena itu, harus hidup taat kepada Tuhan ya adik-adik. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Adik-adik, kita meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana firman Tuhan mengajarkan kami supaya kami selalu mengasihi Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami berdoa juga untuk keluarga kami, orang tua kami, kakak-kakak kami, atau siapapun keluarga kami itu Tuhan. Tuhan berkati mereka semua, lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit Tuhan Yesus. Dan kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Tuhan berkatilah semua orang-orang yang berada di gereja kami Tuhan, biarlah kami juga semua dijauhkan dari mara bahaya, dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, di mana Tuhan tahu bahwa bangsa kami sedang diserang oleh wabah yang sangat berbahaya. Tuhan pulihkanlah negara ini, biarlah kami bisa beraktivitas seperti biasa dan terutama adik-adik bisa impak kembali bersama-sama dengan para kakak layan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Berkati kami semua, sekolah kami, biarlah kami selalu menjadi anak-anak yang pintar dan anak-anak yang manis. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sempurnakan doa ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur. Jangan lupa ya, persembahan ini dikumpulkan. Nanti ada kakak layan yang akan ambil ke rumah adik-adik. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 233 dengan judul Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain,
bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita sudah di penghujung IMPA. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih atas persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa berguna bagi pelayanan gerejamu ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah hari Minggu pelayanan anak pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah di minggu depan kami boleh bertemu lagi Tuhan di IMPA hari Minggu seperti biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.